saya bergeser dulu ke Pak Arianto. Sekarang Pak Arianto, ini implikasi dari putusan MK akan ada PR besar untuk Polri untuk menentukan nasib kira-kira 4.000 personel anggota Polri yang menduduki jabatan sipil. Apa kira-kira tantangannya Pak Arianto? Ya, ini saya disclaimer dulu ya. Jadi selama ini Pak Kapolri belum memberikan tanggapan ya. Oke, Jadi ini tanggapan ini cuma tanggapan saya pribadi baik. sebagai penasihat dari Kapolri. Kemarin yang saya dengar dari Polri hanya Pak Kadif Humas itu mengatakan bahwa ya polisi akan melaksanakan apa putusan itu karena itu kan final and binding. Tapi ya pasti akan mempelajari bagaimana teknik pelaksanaannya. Kira-kira kayak itu. Nah kalau untuk saya sendiri, dengan adanya putusan gitu, saya nggak begitu nggak begitu memperhatikan mengenai hukumnya. Jadi saya tidak ingin berdebat apakah itu hukumnya sudah tepat apa tidak. Di samping saya sendiri juga tidak begitu menguasai untuk hukum ketatanegaraan. Yang kedua adalah selama ini itu juga masih banyak perbedaan pendapat. Tetapi yang saya antisipasi adalah kemungkinan daripada putusan itu kan yang jelas maknanya adalah polisi tidak boleh menjabat rangkap ya. Jadi polisi yang aktif nggak boleh menjabat di jabatan sipil. Gitu. Nah saya kebetulan dulu ketika menjelang pensiun saya juga beralih seperti itu. Tetapi dulu saya pensiun dulu. Berhenti kemudian pindah ke BPN karena waktu itu diminta oleh BPN. Sehingga saya tidak ada masalah dengan itu. Tapi belakangan ini kan ada yang penugasan itu tanpa pensiun kemudian masuk ke sana. Dan kemudian itu berjalan dan kok kelihatannya tidak ada reaksi apa-apa dan menjadi banyak. Sehingga sampai ada 4.000-an orang itu. Nah sekarang dari putusan itu yang kita maknai adalah putusan itu hanya mengatakan bahwa anggota yang masih aktif tidak boleh menjabat, berarti kalau mau menjabat terus, ya dia mesti mengundurkan diri dari polisi dulu gitu. Tapi kalau tidak, ya nanti mesti akan kembali ke polisi. Kurang lebih begitu ya. Baik. Nah, kalau untuk dikembalikan ke polisi kan sekarang ada banyak itu ya, 4.000. Jadi kan kemungkinan wah ini pasti kemudian nanti untuk dimasukkan kemana kan gitu kan. Iya. Ya, kalau bagi saya sekarang ini untuk saat ini ya, polisi itu kan memang kalau job struktural di sana mungkin sudah full dan karena sedangkan yang 4.000 ini kan ada dimasukkan ke jabatan sipil. Seandainya nanti yang di jabatan sipil itu terus kemudian pada mau tidak meneruskan di sipil tapi kembali, ya pasti polisi akan menerima kan. Tapi untuk penempatan itu kalau saat ini kebetulan polisi kan lagi dituntut untuk melakukan reformasi itu, percepatan reformasi. Iya. Nah bagi saya peristiwa ini merupakan suatu peluang bagi polisi untuk menambah kekuatannya untuk memperbaiki reformasi ini sehingga bisa lebih cepat dan apa-apa yang dirancang untuk reformasi ini ada yang mengawaki gitu. Karena untuk membutuhkan reformasi itu tidak cukup dengan konsep, harus ada manajemennya yang bagus-bagus itu untuk menjamin bahwa transformasi itu bisa berhasil. Nah kebetulan para petugas yang ditugaskan ke lapangan ini kan pasti tugas yang pilihan kan. Sebetulnya bagus-bagus kan gitu kan. Sehingga nanti kalau kembali ke polisi akan memperkuat polisi untuk memperbaiki dalam transformasinya itu. Kira-kira gitu kalau tanggapan saya. Oke, baik Pak Arianto, ini saya kembali lagi ke mungkin agar pemahamannya sama ya Pak Arianto, Anda memahaminya ketika putusan MK ini keluar, kemudian polisi aktif dilarang untuk menduduki jabatan sipil, apakah ini termasuk dengan lembaga-lembaga yang ada hubungannya dengan tugas kepolisian seperti misalnya BNN, BNPT, KPK, apakah itu juga termasuk jabatan-jabatan yang tidak boleh? Saya tidak begitu tahu ya, karena bunyinya kan bukan gitu, tidak di jabatan sipil. Tapi kemarin itu saya ngomong sama ahli yang mengenai memahami masalah ini. Itu kalau menurut dia konotasi atau penafsiran mengenai pejabatan yang tidak berkaitan dengan tugas sipil itu adalah yang jabatan yang politis. Dia bilang gitu, misalnya gubernur, bupati dan sebagainya. Gitu. Sedangkan kalau seperti jabatan di BNN, di di Badan Narkoba, kemudian penanggulangan terorisme dan sebagainya ini justru badan-badan itulah yang membutuhkan kemampuan polisi sehingga pejabatnya banyak diisi dari situ.
Bahkan untuk BNN sendiri, undang-undangnya itu dulu kepala BNN harus dari pejabat yang mempunyai pengalaman dalam penanggulangan narkoba itu. Sehingga memang yang lebih bagus diisi harus dari polisi. Kurang lebih begitu, Bu. Baik. Mungkin saya minta bantuan Pak Samsul untuk memahami bagaimana sebenarnya putusan MK kemarin, apakah termasuk untuk jabatan-jabatan BNN, BNPT, KPK? Ya Ibu, saya jawab dengan sederhana saja untuk Bapak Penasehat Kapolri. Tadi menyampaikan bahwa ahli yang menyatakan ahli tata negara. Ya. Kebetulan saya juga mengikuti beritanya, itu Pak Ruliandi, Dr. Ruliandi. Karena beliau dihadirkan pada saat persidangan menjadi ahli. Nanti bisa ditonton juga di persidangannya Pak di YouTube MK, bisa diulang. Mohon maaf. Pertama, beliau mengatakan perkap, peraturan Kapolri adalah undang-undang, itu dibantah oleh Mahkamah. Terus yang kedua, dia menggunakan undang-undang ASN dan dibantah juga oleh Mahkamah. Sampai diingatkan oleh Mahkamah bahwa undang-undang yang digunakan adalah undang-undang yang sudah dicabut. Jadi tidak perlu dibahas di dalam persidangan waktu keterangan ahli. Nah, kalau dia menyatakan tugas dari BNN, BNPT, KPK, itu jabatan politis dasar hukumnya tidak ada. Karena yang digunakan, dia bersaksi dalam keahliannya pada saat persidangan bahwa undang-undang ASN itu hanya penerima, Pak. Undang-undang KPK itu hanya penerima, sepanjang di situ bukan hanya Polri saja yang dikatakan. Pak, sorry ya Pak ya, Bapak nggak usah Nanti dulu Pak, Saya tidak memperdebatkan masalah itu. Nanti dulu Pak, saya menjawab, nanti saya menjawab Pak, biar publik tahu. Nanti saya menjawab dulu Pak, saya nggak mendebatkan. Pak Arianto, sebentar Pak Arianto, saya kasih kesempatan ke Pak Samsul dulu. Pak Samsul, silakan. Saya tidak mendebatkan Pak, saya tidak mendebatkan, saya hanya menjawab. Saya hanya menjawab, ini saya beritahukan Pak. Bapak, saya hormati, tapi selesaikan saya dulu, baru setelah itu Bapak. Saya tidak akan bantah Bapak. Bisa selesaikan dulu ya Pak? Silakan. Boleh saya lanjut? Mohon izin saya hormat kepada Bapak. Jadi itu receiver Pak. Jadi penerima sepanjang dikeluarkan, ada aturan yang mengeluarkan Polri maupun TNI di situ. Nah artinya undang-undang ASN itu tidak bisa dijadikan landasan bahwa Polri bisa mereceiver. Dan mohon maaf Pak Arianto, untuk data 4.351 polisi aktif di jabatan sipil, publik hanya mengetahui 10 jenderal atau 10 bintang yang menempati jabatan sipil. Kami mengetahuinya setelah di persidangan, Mahkamah meminta datanya. Baru kita tahu di keterangan Presiden, karena mewakili Presiden, baru tahu datanya 4.351. Polisi aktif, 1.136 perwira. Nah, itu jawaban kami. Baik, Pak Samsul. Silahkan. Mohon maaf, saya potong ya Pak Samsul. Jadi intinya menurut Anda, jabatan Kepala BNN, BNPT, KPK itu sebenarnya saat ini masih bolehkah diduduki oleh personel Polri atau tidak? Oke, kalau bukan menurut saya, tapi menurut Undang-Undang Kepolisian itu sendiri. Kita baca 28 ayat 3. Kepolisian Republik Indonesia jika ingin menempati jabatan sipil harus berhenti atau pensiun. Oke. Batang tubuhnya. Oke, baik. Selesai sampai di situ, kan harus berhenti. Iya, enggak. Apa yang perlu kita perdebatkan? Saya mencoba memaknai kata-kata bahwa bahwa polisi aktif itu dilarang menduduki jabatan sipil ASN baik manajerial maupun non manajerial yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tugas kepolisian. Nah, di 3 jabatan ini mau tidak mau kita harus mengakui bahwa ini ada keterlibatan dengan tugas kepolisian. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Apakah setelah putusan MK ini 3 jabatan ini masih bisa diduduki oleh anggota Polri atau tidak sama sekali? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Kalau untuk jabatan struktural, ya. Ketua, wakil ketua. Tapi kalau untuk, mohon maaf, sama seperti di Mahkamah Konstitusi, kalau untuk pengamanannya ada dari polisi. Itulah tugasnya polisi sesuai amanat pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Baik. Ya kan, Kepolisian Republik Indonesia adalah alat negara yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Baik. Dan seperti itu. Yes.
Oke, Gitu. baik. Jadi kalau saya memahaminya, ketua KPK-nya misalnya tidak boleh dari kepolisian, tetapi misalnya penyidiknya boleh begitu ya, Pak Samsul? Boleh. Oke, Boleh, baik. kan Saya, itu tidak ada larangan. Kan Oke. bukan struktural, bukan pemimpin pengambil kebijakan. Oke, baik. Saya kasih kesempatan Pak Arianto tadi mau menjawab apa yang ingin didebat dari Pak Samsul. Ya, saya itu tadi merasa seakan-akan saya itu tidak sependapat dengan Pak Samsul ini. Saya bukan mengatakan gitu, Pak. Pemahaman saya itu hanya mengatakan putusan MK itu adalah bunyinya kalau polisi itu mau menjabat di jabatan yang lain, nggak boleh masih dinas, jadi harus pensiun dulu, gitu kan. Kira-kira kan gitu. Itu aja, Pak. Jadi saya tidak mendebat mengenai itu. Cuman saya tidak mengatakan karena masih banyak itu. Kemarin kebetulan saya ketemu Pak Ruli itu kan di TV juga ngomong-ngomong, dia ngomong gitu. Terus Iya. satu lagi Pak Margarito Kamis itu. Kan dia juga memberikan pendapat yang lain. Kalau dalam hal ini Pak, saya sama sekali Pak, terus terang saya memang bodoh tentang ini, nggak ngerti. Makanya saya nggak punya pendapat. Yang saya pahami adalah bahwa keputusan itu adalah apa, menguatkan cara saya dulu. Dulu saya termasuk mendapatkan di BPN. Tetapi begitu saya masuk ke sana, saya keluar dulu dari polisi walaupun saya belum pensiun. Saya pensiun dini, pindah ke eselon 4E atau apa di sana. Jadilah deputi sana gitu. Itu karena diminta oleh BPN. Jadi Oke. kira-kira gitu Pak. Makanya Baik. itu dalam menanggapi ini saya tidak nggak peduli nanti apa nggak boleh apa, saya nggak begitu memperdebatkan. Karena kalau hati kecil saya, kalau polisi itu memang mau ditugaskan di tempat lain, ya memang sebaiknya ya pensiun kemudian baru di sana. Kalau double-double kan jadi kan ya kelihatannya nggak adil itu ya. Nanti di lingkungan saya sendiri kan agak ada sedikit terganggu tuh rekrutmennya untuk para pimpinannya itu. Itu kira-kira gitu Pak. Jadi menanggapi kala ini saya nggak begitu care dengan masalah boleh apa tidaknya itu. Oke. Tetapi dampak pada polisi itulah malah justru saya mengatakan dengan putusan MK ini sekarang polisi lagi butuh-butuhnya para tenaga yang baik-baik untuk membantu pelaksanaan percepatan reformasi. Jadi bagi saya ini merupakan peluang gitu loh. Baik. Itu pendapat saya tuh. Kira-kira itu Bu, gitu. Baik, baik Pak Arianto dan Pak Samsul ditahan dulu. Kita masih akan sambung di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami akan kembali usai jeda.